Bab 571 Kekuatan Mengerikan. Namun, Kiara benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin dia akan menyerah begitu saja? Aku punya bukti. Angel bukanlah wanita baik-baik. Dia tidak punya hak untuk berada di keluarga Kusuma. Kiara berteriak. Kamu? Kamu? Kamu bicara sembarangan. Wajah Angel terlihat muram. Dia menunjuk Kiara dan marah sampai tubuhnya bergemetaran. Bagi seorang wanita, ucapan seperti itu adalah penghinaan terbesar. Biarkan dia selesai bicara. Nada bicara Valentino terdengar datar, ekspresinya tampak acuh tak acuh. Ha? Valentino, kamu sudah diselingkuhi, untuk apa masih berpura-pura tenang? Ekspresi Kiara penuh dengan penghinaan. Kurang ajar! Memarahi Tuan Valentino. Habisi dia. Ethan yang berdiri di belakang Eri, memukul meja dan bangkit berdiri. Yang lainnya juga menyipitkan mata dan menatap Kiara. Kalau Valentino memerintahkan, mereka pasti berani membinasakan Kiara di tempat kekuasaan keluarga Kusuma. Mereka mempunyai nyali dan kemampuan itu. Valentino mengulurkan tangan dan mencegat Ethan. Ethan memelototi Kiara dan duduk dengan kesal. Lanjutkan. Valentino melirik Kiara dengan sinis. Angel dan Hendrik yang bekerja di Maple Rain Real Estate berselingkuh. Kalau bukan, Angel pasti berselingkuh dengan penanggung jawab Maple Rain Real Estate. Begitu Kiara berbicara seperti itu, Valentino tertegun sejenak, lalu menyengir senang. Hal itu bukanlah masalah besar. Angel sudah ditiduri oleh bos besar di belakang Maple Rain Real Estate. Aku tidak melakukannya. Wajah Angel terlihat dingin. Kamu tidak melakukannya? Kiara tersenyum dingin, lalu berkata, kalau kamu tidak berselingkuh, kenapa Maple Rain Real Estate selalu melindungimu? Awalnya, kamu berhasil menegosiasikan kerjasama dengan mereka. Tapi, saat kami yang menegosiasikan kerjasama, semuanya ditolak. Kemudian, Maple Rain Real Estate juga beberapa kali membantumu. Bahkan, mereka mengusir pamanku demi dirimu dan juga memaksa nenek untuk mencopot jabatan paman sebagai CEO. Ditambah, kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh Maple Rain Real Estate dan keluarga Kusuma hampir sama seperti memberikan kita uang. Semua persyaratan kontrak sangatlah menguntungkan keluarga Kusuma. Bagaimana mungkin mereka begitu bermurah hati? Angel, apakah kamu berani mengakuinya? Apakah semua yang kukatakan benar? Kiara berteriak kepada Angel. Raut wajah Angel langsung berubah. Yang dikatakan oleh Kiara memang benar. Namun, awalnya Valentino mengatakan bahwa semua itu dikarenakan temannya yang bekerja di Maple Rain Real Estate. Lagi pula, setelah itu Angel juga melihat hubungan Hendrik dan Valentino yang cukup akrab. Jadi, Angel pun mempercayai ucapan Valentino. Aku akui, yang kamu katakan benar, tapi itu semua karena koneksi Valentino. Valentino dan Direktur Hendrik adalah teman. Direktur Hendrik membantu keluarga Kusuma untuk menghargai Valentino. Ekspresi Angel terlihat sangat muram, dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Cuy! Kiara berkata dengan menghina. Seperti apa reputasi Maple Rain Real Estate? Yang berada di belakang mereka adalah keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer. Apakah mungkin mereka akan memberikanmu bantuan sebesar ini hanya karena sebuah permintaan Valentino? Angel, apakah kamu tidak melihat siapa dirimu dan juga Valentino? Kiara sudah terbiasa, awalnya dia ingin mengatakan memangnya siapa Valentino. Namun, begitu melihat semua bos besar yang berada di belakang Valentino, Kiara pun tertegun dan tidak berani mengatakannya. Saat ini, yang lain juga tidak berbicara, mereka menyaksikan Kiara dan Angel yang sedang berdebat. Sebenarnya, banyak anggota keluarga Kusuma yang merasa bahwa yang dikatakan oleh Kiara tidaklah salah. Kalau Angel tidak mempunyai hubungan yang spesial, Maple Rain Real Estate tidak seharusnya melindungi Angel seperti ini. Kiara, di mataku, hadiahmu ini tidak ada bedanya dengan perilaku orang terbelakang. Kamu harus tahu, aku yang menentukan kerja sama di antara Maple Rain Real Estate dan keluarga Kusuma. Bantuan berkali-kali yang diberikan oleh Maple Rain Real Estate kepada Angel juga atas perintahku. Valentino mendengus sambil menatap Kiara. Pembual! Awalnya, Kiara tertegun sejenak, lalu berteriak. Naif! Hari ini aku akan menunjukkan kebenarannya kepadamu. Valentino tersenyum dingin. Begitu Valentino selesai bicara, penjaga pintu kembali berkata. Hendrik Harahap, Direktur Maple Rain Real Estate datang menghadap. Suara penjaga pintu terdengar gemetaran. Wush! Selain bos-bos besar di pihak Valentino, semua orang tercengang. Bahkan Hendrik, Direktur Maple Rain Real Estate, juga datang. Apakah Hendrik benar-benar datang? Sejauh mata memandang, Hendrik berada di depan dengan diikuti oleh dua orang pria kekar, satu berada di kiri dan satu di kanan. Kiara melotot, dia melihat semuanya dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak menyangka Hendrik benar-benar datang. Mentalnya Nyonya Besar Kusuma ikut terguncang. Tangannya yang memegang tongkat kepala naga juga bergetar tak terkendali. Hendrik Harahap, di kota Neo, dia adalah perwakilan keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer. Dia datang untuk siapa? Jangan-jangan karena Valentino. Tuan Valentino. Hendrik menatap lurus, dia membawa kedua pengawalnya ke hadapan Valentino dan menyapa. Sikap Hendrik kepada Valentino sudah cukup untuk mengkonfirmasi dugaan orang-orang. Pak Hendrik, beritahu dia kenapa kamu membantu keluarga Kusuma. Valentino berkata dengan santai sambil duduk dengan malas di kursinya. Hendrik segera membalikkan badan, lalu melirik Nyonya Besar Kusuma dan Kiara. Aku sama sekali tidak menghiraukan orang seperti keluarga Kusuma.
Semua yang aku lakukan hanyalah untuk menghargai Tuan Valentino. Aku dan Tuan Valentino sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Kalian tidak bisa membayangkan hubungan pertemanan selama belasan tahun itu. Kalau bukan karena hal ini, apakah kalian kira keluarga Kusuma bisa bekerja sama dengan Maple Rain Real Konyol! Setelah selesai bicara, Hendrik menggelengkan kepalanya secara perlahan-lahan. Kemudian, dia membawa kedua pengawalnya duduk di belakang Valentino. Semua orang terdiam. Nyonya besar Kusuma terkejut, tangannya terus bergemetaran. Mulut Bobby dan Davin terbuka lebar, saking besarnya sampai bisa memasukkan sebuah telur bebek. Mereka menatap Valentino dengan tercengang. Leher Robert meringkuk, dia seperti burung puyuh yang patuh dan tidak berbicara. Kiara seperti tersengat listrik, dia tercengang dan pikirannya terasa kosong. Mary menutup mulutnya, dia terlihat tidak percaya. Berkaitan dengan keluarga cabang keluarga Kusuma, saat ini mereka semua mati rasa dan tidak berkata apa-apa. Ternyata, Valentino yang melakukan semua ini. Semuanya jadi masuk akal. Akhirnya, mereka semua mengerti kenapa orang seperti Arvin begitu sopan kepada Valentino. Ternyata, semua adalah karena hubungan Valentino dengan Hendrik. Hendrik adalah perwakilan keluarga Wijaya di kota Neo. Dengan keberadaan seperti keluarga Wijaya di kota Kama, siapa yang berani tidak menghargainya? Jadi, orang-orang ini pasti mengetahui bahwa hubungan Valentino dan Hendrik sangatlah baik. Maka dari itu, sebagai bentuk menghargai Hendrik, mereka datang mendukung Valentino. Sebenarnya orang-orang ini bukanlah orang Valentino, melainkan orang Hendrik. Memangnya kenapa? Valentino bisa mengenal orang besar seperti Direktur Hendrik adalah karena kemampuannya sendiri. Iri pun tidak ada gunanya. Saat ini, orang-orang keluarga Kusuma beserta tamu kaya raya yang berada di pihak Bobby sedang diskusi sambil berbisik. Saat ini, 3 keluarga besar kota Neo, ditambah dengan Arvin yang berasal dari klub Nagasan, serta Hendrik yang berasal dari Maple Rain Real Estate. Termasuk semua konglomerat di kota Neo, mereka semua berdiri di pihak Valentino. Bersatunya mereka semua, mewakili kekayaan dan kekuatan kota Neo yang mengerikan. Bab 572 nama keluarganya Wijaya, panggilannya Tommy. Terlebih lagi, aura Valentino sama kuatnya dengan seorang kaisar, sangat mendominasi. Kak Liz yang berada di sebelah Angel merasa bingung dan bertanya-tanya, mungkinkah ketua asosiasi Valentino Empire adalah Valentino? Asosiasi Valentino Empire, nama Valentino yang ada di dalam nama perusahaan itu mungkinkah adalah Valentino Wijaya? Bahkan jika Valentino bukan ketua asosiasi Valentino Empire, tetapi dengan latar belakang kuat yang dia tunjukkan hari ini, semua orang juga bisa melihat bahwa dia bukanlah orang sembarangan. Valentino berbalik dan membisikkan beberapa patah kata pada Hendrik, kemudian Hendrik langsung mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke arah Angel dan bertanya, Nona Angel dan Direktur Lisa, sebagai wakil ketua asosiasi Valentino Empire, saya ingin mengajak kalian berdua untuk bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Apa kalian setuju? Angel dan Kalisa sontak merasa bingung. Kalisa tiba-tiba teringat bahwa Valentino pernah mengatakan akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan kekuatan grup Prosperity. Apakah hal ini yang dimaksud? Kalisa mengerjapkan matanya. Dia sudah menebak dalam hati bahwa Valentino memang sangat mungkin menjadi ketua dari asosiasi Valentino Empire ini. Bahkan saat ini, Angel juga berpikir begitu. Namun, dia tidak bisa mempercayai hal ini. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Seorang pecundang yang telah diejek selama 3 tahun telah menjadi orang yang memiliki pangkat tertinggi di kota Neo, bahkan menjadi ketua di aliansi terkuat. Bagaimanapun juga, jika dipikir-pikir hal itu memang sangat tidak masuk akal. Ketua kalian itu adalah... Angel menarik napas dalam-dalam. Dia melirik Valentino dan bertanya langsung pada Hendrik. Ada beberapa hal yang Valentino tidak ingin katakan pada dirinya, tapi dia bisa bertanya langsung pada Hendrik. Hendrik terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada lembut. Tentu saja itu tuan muda keluarga Wijaya. Angel dan Kak Liz kaget secara bersamaan. Bahkan, Mary tanpa sadar langsung menatap Valentino. Tuan muda keluarga Wijaya itu, siapa namanya? Perlahan Angel mengalihkan pandangannya ke Valentino dan bertanya dengan nada serius. Dia tahu, Hendrik pasti akan menyebut nama Valentino. Oleh karena itu, saat ini jantung Angel berdebar kencang. Mary juga memiringkan kepalanya perlahan, menopang wajahnya dan menunggu jawaban Hendrik. Hendrik merasa ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas dan menjawab. Tuan muda keluarga Wijaya kami, nama keluarganya Wijaya dan nama panggilannya Tommy. Valentino langsung menoleh ketika dia mendengar perkataan itu dan menatap Hendrik dengan ragu. Apa dia ingin memberitahu Angel bahwa dirinya adalah ketua asosiasi Valentino Empire? Tuan Valentino, Markel membuat masalah? Kita akan membicarakan masalahnya secara rinci setelah pesta berakhir. Hendrik menjelaskan alasannya dengan maksud terselubung. Ketika mendengar hal ini, wajah Valentino sedikit murung dan telapak tangannya sedikit mengepal. Dia tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan dirinya mencapai tujuannya dengan begitu mulus. Tommy! Angel tertegun. Lalu, dia menertawakan dirinya sendiri dan perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa dia mengaitkan Valentino dengan penguasa aliansi di kota Neo? Tommy, tetapi dia juga belum pernah mendengar nama itu. Mungkinkah tuan muda keluarga Wijaya yang terkenal di kota Neo akhir-akhir ini adalah Tommy? Meskipun dia dan Valentino memiliki nama keluarga yang sama, bisa saja mereka bukanlah orang yang sama. Sama seperti dirinya dan Kiara, mereka juga memiliki nama keluarga Kusuma.
Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Beri aku waktu, semuanya akan jelas dalam 3 hari pada saat kamu berulang tahun. Valentino mengulurkan tangan perlahan dan memegang telapak tangan Angel. Mendengar perkataan Valentino, hati Angel langsung lega. Tidak peduli entah itu Tommy atau siapapun, memiliki Valentino di sisinya, itu sudah cukup baginya. Apa yang kamu sebut sebagai hadiah besar itu sangat konyol bagiku. Sekarang, apa masih ada hal lain yang ingin kamu katakan? Valentino melirik Kiara. Nada suaranya terdengar tenang, ekspresinya dingin, tatapan matanya tidak sedih atau bahagia, seolah-olah dia sedang bertemu dengan orang asing. Ini lebih seperti Kiara tidak memenuhi syarat untuk membuat Valentino marah atas semua hal yang telah direncanakannya. Ruangan menjadi hening dan tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suara saat Valentino berbicara. Kamu? Kamu? Kiara menggigit bibirnya dengan erat, sampai bibirnya terlihat pucat. Kamu hanya mengandalkan Maple Rain Real Estate. Kalau kamu tidak mengenal Direktur Hendrik, kamu tetap seorang pecundang miskin. Kiara mengulurkan tangannya untuk menunjuk Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, tapi jika aku hanya mengenalmu, apa yang bisa aku lakukan? Jika kamu meninggalkan keluarga Kusuma, kamu bahkan tidak akan dianggap lagi meski sebagai sampah. Aku akan langsung menjual muka klub. Ethan menunjuk wajah Kiara dan memarahinya. Namun, saat ini Kiara tidak peduli pada orang lain, dan tatapan matanya hanya tertuju pada Valentino. Kamu pikir dengan dukungan Maple Rain Real Estate, maka kamu bisa lebih kuat. Kuberitahu, kamu hanyalah anjing yang bergantung pada orang hebat untuk menggertak orang lain. Kiara menggertakkan giginya dan menunjuk Valentino sambil berteriak marah. Sialan! Aku tidak tahan lagi. Ethan langsung berdiri dan bergegas menghampiri Kiara. Dia menyebut Tuan Valentino sebagai anjing, bukankah sama saja kita lebih buruk dari anjing? Jika aku tidak memukulmu, kamu tidak akan tahu betapa menakutkannya masyarakat. Setelah suara Ethan keluar, sebuah tamparan tiba-tiba terdengar menggema dengan nyaring, yang membuat Kiara mundur beberapa langkah. Davin yang melihat putrinya dipukul, langsung melangkah ke depan. Tetapi pada akhirnya dia mundur lagi. Dia hanya terdiam dan tidak berani berbicara. Sedangkan yang lainnya juga tidak ada yang berani menghentikan apa yang terjadi. Ethan adalah pengikut Eri Wongso, sedangkan Eri Wongso adalah bos Black Tiger Security, dan Black Tiger Security adalah anggota asosiasi Valentino Empire. Siapa yang berani mencari masalah dengannya? Kiara yang ditampar masih tidak takut, dia bahkan mencibir padanya. Rambutnya berantakan dan dia terlihat gila, benar-benar terlihat seperti orang gila. Bahkan jika kamu memukulku, aku masih akan memakinya. Selama 3 tahun, Valentino hanyalah pecundang miskin, dan dia akan menjadi pecundang miskin selamanya. Dia hanya anjing yang mendapat bantuan dari orang hebat. Aku akan selalu menganggapnya sebagai pecundang miskin. Mendengar apa yang Kiara katakan, Ethan melangkah ke depan untuk menamparnya lagi. Valentino mengulurkan tangannya perlahan untuk menghentikan Ethan dan berkata, bagaimana kamu menganggapku, itu sama sekali tidak akan memengaruhiku. Karena sejak awal hingga ke depannya, aku hanya menganggapmu seekor semut. Kiara tidak mendengarkannya. Dia menunjuk Valentino dan berteriak, kamu pikir dirimu hebat? Sebenarnya, Kota Neo ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang terjadi hari ini. Kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu di Kota Neo, bukan? Jika bukan karena Direktur Hendrik, kamu bukanlah apa-apa. Selain itu, bahkan jika orang lain bersedia menghormatimu, tapi setelah kamu meninggalkan Kota Neo, kamu akan tetap menjadi sampah. Sampah! Kiara berteriak histeris dengan rambut acak-acakan seperti wanita gila. Pak Dirga, Dirga Sanjaya dari Grup Makmur Jaya datang untuk memberi ucapan selamat. Tiba-tiba, ada pemberitahuan di luar pintu. Beberapa orang merasa sedikit terkejut. Kenapa saat ini masih ada orang yang datang untuk memberi ucapan selamat? Namun bagaimanapun juga, orang terakhir yang datang ke sini pasti adalah orang yang memiliki identitas hebat. Hanya saja, sepertinya banyak orang yang belum pernah mendengar Grup Makmur Jaya. Namun, hanya sedikit orang yang bingung di sini, karena kebanyakan dari mereka langsung linglung. Arvin, Hendrik dan 3 orang lainnya, serta beberapa orang kaya yang terkenal, semuanya masih tampak berwibawa saat ini. Dirga Sanjaya dari Grup Makmur Jaya mungkin belum banyak dikenal orang-orang di Kota Neo. Lagi pula, Kota Neo masih agak tertutup. Hanya orang-orang hebat dan terkenal yang tahu bahwa Dirga Sanjaya adalah penguasa bisnis yang sangat terkenal di negara ini. Hanya saja mereka tidak tahu mengapa Dirga ini datang untuk ikut serta merayakan pesta ulang tahun keluarga Kusuma. Apakah Valentino tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat di Kota Neo, tetapi juga di tempat lain? Bab 573 Tokoh Besar. Semua orang kaget, terlihat 2 pengawal yang berpakaian dan berkacamata serba hitam membuka pintu halaman sambil membungkuk untuk menyambut orang yang datang. Seorang pria parubaya yang tampan berjalan masuk dengan muka tersenyum. Rambut pria parubaya ini disisir ke belakang dengan rapi. Penampilannya terlihat sangat tenang. Dia memakai setelan yang sangat mewah dengan kerah berenda emas yang terlihat samar. Jam tangan emas Rolex di pergelangan tangan kirinya berkilau keemasan dan membuat orang kagum. Grup Makmur Jaya dengan aset lebih dari 60 triliun mencakup banyak kota di seluruh negeri. 2 tahun yang lalu, Grup Makmur Jaya berhasil terdaftar di pasar saham Hong Kong. Semenjak itu, kekayaan bersih Grup Makmur Jaya telah berlipat ganda dan terus meroket. Nama Dirga Sanjaya, sang CEO Grup Makmur Jaya itu juga ikut meningkat. Sama sekali tidak berlebihan kalau di industri real estate tingkat nasional, Grup Makmur Jaya juga dapat menempati peringkat 10 besar.
Bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Beberapa keluarga konglomerat di kota Neo hanya terkenal di kota Neo, tapi kalau di tingkat nasional, mereka tidak begitu mencolok. Meskipun grup Nagasan juga kuat, tetaplah agak kalah dibandingkan dengan grup Makmur Jaya ini. Jadi sejak Dirga muncul, mata semua hadirin langsung tertuju padanya. Dirga ini barulah tokoh penting yang sebenarnya. Aku, Dirga Sanjaya dari grup Makmur Jaya datang tanpa diundang, harap keluarga Kusuma bisa maklum. Dirga tersenyum tulus dan memberi hormat kepada Nyonya Besar Kusuma. Jangan berbicara seperti itu. Pak Dirga sudah secara khusus datang ke sini, tentu saja kami sangat senang. Nyonya Besar Kusuma yang bijaksana buru-buru melambaikan tangannya sebagai balasan. Kemudian dia lanjut bertanya dengan ragu. Apa aku boleh tahu, Pak Dirga ini adalah? Bu, Pak Dirga adalah temanku. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh kebanggaan terdengar. Semua orang menoleh serempak dan melihat ke arah datangnya suara. Siapa yang bisa mengenal tokoh sebesar Dirga? Terlihat wajah Bob yang bangga, kemudian dia berjalan lurus melewati kerumunan dan mengulurkan tangannya ke Dirga. Pak Dirga, 1 tahun kita tidak bertemu, kamu masih sama kerennya seperti dulu. Bobby mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Hah? Pak Bobby juga terlihat semakin muda. Dirga tersenyum tulus dan mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Bobby. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira kalau Bobby mengenal Dirga. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga sedikit terkejut. Sejak kapan Bobby berkenalan dengan Dirga? Bobby segera menjelaskan. Bu, setahun yang lalu aku pergi ke kota tetangga untuk menghadiri pertemuan perusahaan real estate. Saat itulah aku bertemu dengan Pak Dirga. Kami mengobrol sampai malam dengan gembira sambil minum wine. Oh, ternyata begitu. Mata Nyonya Besar Kusuma berbinar. Bisa mengenal bos super seperti Dirga adalah sebuah kesempatan bagi keluarga Kusuma. Ini adalah kesempatan untuk membuat keluarga Kusuma terkenal dan menerobos pasar di luar kota Neo. Haha, waktu itu Pak Bobby juga mengatakan bahwa semua putri keluarga Kusuma berpengetahuan luas, sopan, dan cantik. Dia juga mengatakan akan memperkenalkan salah satu putri keluarga Kusuma kepada putraku yang tidak berguna itu. Kata Dirga setengah bercanda. Mendengar kata-kata Dirga, mata para gadis dari pihak keluarga cabang keluarga Kusuma menjadi berbinar. Waktu keluarga Wijaya datang untuk memberikan mahar, mereka sudah sangat senang. Sekarang ketika mendengar kata-kata Dirga, mereka juga sangat bersemangat. Status grup Makmur Jaya sudah jelas, tidak ada yang tidak tertarik. Pada saat ini, Bobby dan Dirga berdiri di tengah dan diawasi semua orang. Keberadaan mereka terlihat sangat mencolok. Aku benar-benar tidak menyangka Pak Dirga akan datang ke sini, aku merasa terhormat. Bobby melirik Valentino dengan angkuh. Kebetulan aku datang ke kota Neo untuk membicarakan sebuah proyek dengan seseorang. Lalu aku dengar kalau di rumah Pak Bobby ada perjamuan ulang tahun, jadi aku pun datang berkunjung. Kata Dirga sambil tersenyum. Bobby tertegun sejenak dan dengan cepat bertanya. Pak Dirga, ada tokoh seperti apa di kota Neo ini yang sampai-sampai membuat Anda datang untuk mendiskusikan proyek secara langsung? Semua orang juga sedikit terkejut, status Dirga jelas sangat tinggi, bagaimana mungkin dia sendiri akan datang untuk membicarakan proyek secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Bahkan jika itu adalah grup Nagasan di kota Neo yang ingin bekerja sama dengan grup Makmur Jaya, diperkirakan grup Makmur Jaya juga hanya akan mengirim seorang manajer untuk menghargai Arvin. Tentu saja bukan dari kota Neo. Hanya saja rekan kerjasamaku ini datang ke kota Neo untuk mengurusi beberapa hal baru-baru ini. Karena dia tidak bisa meluangkan waktu, maka aku yang datang ke sini. Ketika Dirga mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit penghinaan di balik matanya, seolah-olah tidak ada seorang pun di kota Neo yang bisa membuatnya datang secara langsung. Namun, semua orang juga tahu kalau Dirga memang memiliki kualifikasi itu. Ternyata begitu. Ayo, Robert, sini beri salam pada Paman Dirga. Mungkin kedepannya kamu bisa berteman baik dengan putra Pak Dirga. Bobby memanggil Robert untuk mendekat. Paman Dirga. Robert cepat-cepat menghampiri dan memberi salam pada Dirga. Ini putra Pak Bobby. Sungguh tampan dan berbakat. Bagus sekali. Kelak kalau ada kesempatan, ajak dia untuk berkenalan dengan putraku. Kata Dirga sambil tersenyum. Bobby mengangguk, kemudian memperkenalkan satu persatu keluarga Kusuma kepada Dirga. Dia memperkenalkan Nyonya Besar Kusuma, Davin, dan bahkan keluarga cabang dari keluarga Kusuma, tetapi hanya keluarga David yang dilewatkan. Yang sebelah sini? Dirga melirik ke arah Valentino lalu mengambil inisiatif untuk bertanya. Dengan kemampuan penilaiannya, wajar kalau bisa melihat bahwa orang-orang di pihak Valentino tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki aura yang luar biasa, jauh berbeda dengan yang lain. Aura luar biasa itulah yang membuat dia sedikit berminat. Bobby seperti baru saja teringat pada keluarga David, dia berkata sambil melambaikan tangannya. Pak Dirga, ini adalah keluarga David yang pernah aku ceritakan padamu. Wajah David dan Mary terlihat sangat masam, tetapi mereka tidak berani berbicara. Di sisi lain, para tamu kaya di pihak Bobby serta beberapa keluarga cabang dari keluarga Kusuma mencibir. Kata-kata Kiara benar. Bahkan kalau Valentino memiliki kemampuan besar di kota Neo, itu sama sekali tidak berarti kalau dibandingkan di tingkat nasional. Identitas Pak Dirga sudah bisa mengalahkan semua orang yang ada. Tampaknya keluarga kakak adalah yang paling menonjol hari ini. Valentino ingin menaikkan status kakak kedua agar ibu menghargai mereka. Sekarang sudah tidak bisa, kan? Kahi. Dirga juga tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba sadar dan berkata.
Sebelumnya kamu pernah memberitahuku bahwa ada seorang menantu laki-laki yang menikah masuk ke keluarga Kusuma. Betul sekali. Valentino adalah menantu yang masuk ke dalam keluarga Kusuma. Bobby tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap Valentino. Bukankah Valentino mengandalkan Hendrik? Bahkan Arvin juga datang untuk menghadiri perjamuan karena memberi muka kepada Hendrik, kan? Saat ini, bahkan Hendrik pun tidak dapat menandingi identitas Dirga. Meskipun Hendrik adalah orang keluarga Wijaya, bagaimanapun juga dia tidak bisa mewakili keluarga Wijaya. Ternyata begitu. Dirga adalah CEO perusahaan besar. Dikarenakan identitasnya, dia tidak mengatakan sesuatu yang merendahkan. Namun, karena dia berhubungan baik dengan Bobby, jadi secara sengaja atau tidak, dia masih menunjukkan sedikit penghinaan pada Valentino. Pak Dirga, kita tidak usah membahas orang-orang yang tidak relevan itu, mari duduk dan istirahat sebentar. Bobby mengundang Pak Dirga dengan hangat. Arvin dan yang lainnya di pihak Valentino semuanya tampak bermuka masam. Hanya Valentino yang tetap tenang. Pak Dirga, silakan duduk. Katanya Nyonya Besar Kusuma kepada Dirga dengan mata berbinar. Wah, semua orang langsung tercengang. Nyonya Besar Kusuma mengundang Dirga untuk duduk. Ini menandakan bahwa di mata Nyonya Besar Kusuma, status dan identitas Dirga adalah yang paling tinggi di antara para hadirin. Dirga juga tidak sungkan, dia tertawa dan segera berjalan menuju kursi terhormat. Pada saat ini, suara lain terdengar dari luar pintu. Manajer umum grup multinasional global, Tuan Jackson datang untuk memberi selamat. Bab 574 tokoh besar yang sebenarnya. Mendengar kata-kata penjaga pintu, langkah Dirga tiba-tiba terhenti, senyum di wajahnya juga hilang seketika. Wush! Dirga tiba-tiba berbalik dan melihat keluar pintu dengan kaget. Tidak hanya Dirga, tetapi semua orang yang hadir juga langsung menoleh, kecuali Valentino yang tetap minum teh dengan tenang. Jika dikatakan bahwa reputasi grup Makmur Jaya masih tidak cukup besar, maka grup global ini sudah pasti diketahui oleh semua orang. Grup global adalah perusahaan transnasional yang sebenarnya. Kantor pusatnya ada di negara Amari. Perusahaan ini telah berhasil terdaftar di pasar saham 10 tahun yang lalu dengan nilai pasar lebih dari 120 triliun. Namun banyak orang berpikir bahwa ini hanya perkiraan kasar. Aset grup global kemungkinan antara 160 triliun hingga 200 triliun. Perusahaan bernilai 200 triliun, konsep seperti apa itu? Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan raksasa. Meskipun Tuan Jackson hanya ditunjuk sebagai manajer umum di benua Akasia, sebenarnya dia adalah pemimpin terbesar grup global di benua Akasia. Meski di tempat lain ada yang belum pernah mendengar tentang grup global, orang-orang di kota Neo pasti pernah mendengarnya. Semua itu karena Villa Cloud, tempat tinggal paling termegah di kota Neo dibangun oleh grup global. Bagaimana dia bisa datang? Mungkinkah Bobby? Karena di antara orang-orang keluarga Kusuma, hanya Bobby yang pernah pergi keluar untuk menyelidiki pasar. Detik berikutnya, Jackson berjalan perlahan menuju halaman. Di belakangnya adalah seorang asisten wanita yang anggun, kemudian ada 4 pengawal berpakaian hitam. Keempat pengawal itu semuanya bermuka datar. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, sambil memastikan jarak 3 meter di sekitar Jackson selalu aman. Semua orang tercengang, banyak orang ingin menyapa tapi mereka tidak berani. Karena mereka mengenal Jackson, tapi Jackson belum tentu mengenal mereka. Pada saat ini, bahkan tokoh besar seperti Arvin pun bernapas dengan terengah-engah. Jika grup Nagasan bisa mendapatkan bantuan dari grup global, maka grup Nagasan pasti bisa berdiri dengan mantap di luar negeri. Tuan Jackson, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Tepat ketika semua orang kaget, Dirga berseru dan buru-buru berjalan menghampiri Jackson. Melihat adegan ini, beberapa orang berpikir, apakah Tuan Jackson ini datang untuk mencari Dirga? Oh, Dirga, temanku, kenapa kamu bisa ada di sini? Jawab Jackson dengan santai sambil berjalan ke depan. Mata Jackson seperti sedang mencari sesuatu. Tuan Jackson, ada teman lama saya di sini. Biar saya perkenalkan kepada Anda. Tampaknya Dirga sangat akrab dengan Jackson. Dia pun segera memanggil Bobby. Bobby menelan ludah 2 kali, lalu buru-buru membawa Robert mendekat. Dia tidak akan melewatkan kesempatan sebagus ini. Semua orang keluarga Kusuma beserta tamu-tamu kaya yang hadir, semuanya melotot ketika melihat adegan ini. Nyonya Besar Kusuma juga sangat kaget saat ini. Jika pembicaraan Bobby dengan Jackson berjalan lancar, maka seharusnya bukanlah masalah untuk meminta 1 hak pembelian Villa Cloud kepada Jackson. Nyonya Besar Kusuma sudah memutuskan dalam hatinya, jika Bobby benar-benar dapat melakukan itu, maka mulai sekarang, dia akan menyerahkan seluruh keluarga Kusuma kepada Bobby. Pak Bobby, beliau adalah Tuan Jackson, penanggung jawab area benua Akasia dari grup global. Aku melakukan perjalanan khusus ke kota Neo untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tuan Jackson. Kata Dirga dengan bangga. Bisa menandatangani kerjasama dengan grup global jelas merupakan sesuatu yang membuat iri banyak petinggi. Ternyata begitu, Tuan Jackson, Anda. Bobby segera mengulurkan tangannya. Namun, Jackson hanya melambaikan tangannya, sama sekali tidak berniat untuk berjabat tangan dengan Bobby. Maaf, Dirga. Aku masih ada urusan penting yang harus dilakukan sekarang, jadi aku pamit dulu. Jackson mengusap hidungnya, lalu berbalik dan berjalan ke samping tanpa menunggu Dirga menjawab. Tentu saja Dirga tidak berani merasa tidak puas. Bagaimanapun juga, identitasnya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan identitas Jackson. Hanya saja Dirga sangat bingung.
Ternyata Tuan Jackson bukan datang ke sini untuk mencari dirinya. Dia mengatakan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa hal penting itu? Mungkinkah masih ada teman Jackson di kota Neo yang kecil ini? Mata semua orang yang hadir secara perlahan mengikuti langkah kaki Jackson. Tuan Valentino, sobatku, akhirnya aku menemukanmu. Di depan mata semua orang, Jackson membawa asistennya berjalan ke hadapan Valentino, lalu memberi hormat sesuai etiket standar barat kepada Valentino. Semua orang seketika kaget. Baik itu Nyonya Besar Kusuma, Bobby, termasuk Dirga, dan para tamu kaya di sana. Bahkan termasuk Arvin dan yang lainnya. Mereka semua melihat adegan ini dengan tidak percaya. Jadi Tuan Jackson datang ke pesta ulang tahun keluarga Kusuma hanya untuk bertemu Valentino. Dia menyebut Dirga sebagai temanku, tetapi menyebut Valentino sebagai sobatku. Bagi orang barat, ini jelas merupakan hubungan yang baik hingga bersedia menyapa orang dengan cara ini. Valentino juga berdiri, mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Jackson. Tuan Jackson, silakan duduk. Valentino juga sangat menghargai Jackson, dia langsung mengundang Jackson duduk di sampingnya. Terima kasih. Jackson menyatukan tangannya memberi hormat, lalu dia segera duduk di sebelah Valentino, dan mulai mengobrol dengan Valentino. Semua orang terdiam, mereka menatap adegan ini dengan mata melotot dan mulut menganga. Tidak ada yang berbicara, hanya ada suara Valentino dan Jackson di seluruh halaman itu. Pada saat ini, yang lain tampak seperti orang bisu. Kiara sudah tersadar dari kegilaannya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Valentino bukanlah apa-apa setelah meninggalkan kota Neo. Sekarang, ada orang dari perusahaan transnasional seperti grup global yang datang untuk memberi selamat demi Valentino. Tentu saja situasi ini membuat semua orang gempar. Melihat bagaimana Valentino dan Jackson mengobrol dan tertawa, para anggota keluarga Kusuma yang terlihat bingung. Bagaimana mungkin Valentino bisa duduk berdampingan dengan tokoh besar seperti Tuan Jackson? Sebagai manajer umum benua Akasia dari grup global, Tuan Jackson adalah CEO di sini yang memiliki kekayaan bersih puluhan triliun. Grup global yang ada di belakangnya adalah perusahaan transnasional yang memiliki nilai hampir ratusan triliun. Sedangkan Valentino, yang hanya merupakan menantu keluarga Kusuma, bahkan jika dia telah bertemu begitu banyak orang baru-baru ini, dia masih tidak bisa menghilangkan statusnya sebagai menantu laki-laki yang masuk ke keluarga istrinya. Dua orang ini jelas memiliki status yang berbeda jauh. Bagaimana mereka bisa duduk bersama dan mengobrol dengan begitu akrab? Namun, tidak peduli apakah orang-orang ini percaya atau tidak, kenyataan telah terpampang jelas di depan mata mereka. Ini, Tuan Jackson, Tuan Valentino. Dirga sangat pintar, dia berniat untuk mendekati mereka. Di sini sudah penuh. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan. Dirga tercengang, padahal jelas-jelas masih ada beberapa kursi kosong di samping Valentino. Temanku, apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Valentino? Katanya tempat ini sudah penuh. Tambah Jackson. Baiklah. Dirga berkeringat dingin. Dia tidak berani melanjutkan ucapannya. Orang-orang yang hadir memiliki banyak pertanyaan di benak mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjawabnya. Nyonya Besar Kusuma membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk sambil menghela napas panjang. Seluruh pesta ulang tahun berlanjut, dalam suasana yang aneh ini. Ketika semua orang berbicara, mereka menjaga suara mereka tetap rendah, karena takut mengganggu percakapan Valentino dan Jackson. Tuan Jackson, duduklah dulu, masih ada satu hal penting yang harus aku kerjakan, kata Valentino kepada Jackson ketika jamuan ulang tahun hampir berakhir. Hal penting yang dimaksud adalah hadiah besar yang sudah dipersiapkan Valentino untuk semua orang keluarga Kusuma. Bab 575 hadiah ini hanya untuk satu orang. Tuan Valentino, silakan, jawab Jackson sambil tersenyum. Setelah kejadian hari ini, dia dan Valentino menjadi semakin dekat dengan satu sama lain. Hal itu merupakan hal yang paling membahagiakan baginya. Valentino mengangguk, lalu meletakkan tangannya di atas meja dan berdiri perlahan. Begitu Valentino berdiri, mata semua orang yang hadir kembali tertuju padanya. Suara obrolan juga berhenti tiba-tiba. Seluruh tempat itu menjadi hening. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa hari ini aku telah menyiapkan sebuah hadiah, kata Valentino perlahan. Sambil berbicara, Valentino berjalan mengitari meja dan berjalan ke depan. Semua orang tercengang sejenak, kemudian mereka semua mulai mengerti. Tadi ketika anak cucu dari keluarga Kusuma mempersembahkan hadiah kepada Nyonya Besar Kusuma, hanya Valentino seorang yang tidak mengeluarkannya. Hal itu bahkan mendatangkan beberapa cibiran dari Robert. Apakah sekarang Valentino akan mengeluarkan hadiahnya? Robert dan Kiara terkejut pada saat yang sama, kemudian tanpa sadar meringkuk. Jangan-jangan Valentino akan memukul mereka. Namun, Valentino bahkan tidak tertarik untuk melihat mereka. Dia masih berjalan ke depan tanpa menoleh. Ketika sampai di tengah halaman, langkah kaki Valentino perlahan berhenti. Dengan kedua tangan di punggungnya, dia berdiri dengan tegap. Tindakannya ini membuat dia terlihat menonjol dengan dikelilingi orang banyak. Dari segala arah, ditambah Nyonya Besar Kusuma yang ada di kursi utama, semua orang-orang memandang Valentino. Hadiah ini bukan untuk Nyonya Besar seorang, tetapi untuk seluruh keluarga Kusuma. Tapi itu adalah sebelum ini. Hadiah hari ini hanya akan kupersembahkan untuk satu orang, orang yang sudah berjasa padaku, yaitu Tuan Besar Kusuma. Berbicara sampai di sini,
Muka Valentino terlihat sangat serius, begitu pula dengan nada suaranya, bahkan matanya sedikit merah. Mendengar kata-kata Valentino, Nyonya Besar Kusuma seketika terkejut. Mata indah Angel penuh keharuan, semua orang di keluarga Kusuma juga terlihat kaget. Semua orang menyebut Valentino sebagai sampah tak berguna selama 3 tahun. Dia bersalah atas kebaikan Tuan Besar Kusuma padanya. Dia adalah orang yang tidak tahu balas budi. Namun, kata-kata Valentino yang berasal dari lubuk hatinya ini jelas tidak sedang pura-pura. Dia juga tidak perlu pura-pura seperti ini. Dari latar belakang dan koneksi yang dia tunjukkan saat ini, menghancurkan keluarga Kusuma bukanlah hal yang sulit baginya. Karena itu, dia tidak perlu pura-pura. Tuan Besar Lukman menghela napas dan berkata, sebagai manusia, hal yang paling terpuji adalah ketika kamu telah mencapai ketinggian tertentu, kamu tidak melupakan budi di masa lalu. Membalas budi adalah sebuah kebenaran. Arvin dan Andreas menganggukkan kepala mereka. Tentu saja mereka tahu tentang cerita Valentino yang diminta untuk masuk ke keluarga Kusuma. 3 tahun lalu, ada siapa di kota Neo ini yang tidak mengatakan bahwa Tuan Besar Kusuma buta. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga menyebut Tuan Besar Kusuma sudah pikun. Hari ini, Valentino telah naik ke posisi tertinggi di kota Neo, kemungkinan besar dia sungguh akan memperbaiki nama Tuan Besar Kusuma. Kemampuan terbesar Tuan Besar Kusuma adalah sangat pintar memilih orang, aku bukanlah tandingnya. Lukman menghela napas lagi. Valentino, hadiah apa yang kamu persiapkan untuk suamiku? Bibirnya Nyonya Besar Kusuma bergetar. Dia perlahan bangkit untuk melihat Valentino. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan selembar sertifikat merah bersekel emas. Mata semua orang segera beralih ke tangan Valentino. Sepertinya itu adalah sertifikat rumah. Valentino memegang sertifikat rumah di kedua tangannya, lalu perlahan membukanya dan meletakkan sertifikat itu di depannya. Kakek, cucu menantu kakek yang tidak berbakti ini, Valentino akan persembahkan sebuah villa di lantai 9 Villa Cloud untuk memenuhi keinginan terakhir kakek. Maafkan Valentino karena sudah terlambat 3 tahun hingga membuat kakek menderita, kata Valentino dengan pelan. Valentino melihat melewati semua orang, lalu menatap langsung ke posisi papan mendiang Tuan Besar Kusuma di aula. Valentino sungguh tidak berbakti. Saat berikutnya, Valentino menangis. Saat air mata Valentino jatuh, mata Angel langsung memerah, dia sontak menutup mulutnya dan mencoba untuk menahan suaranya. Valentino tidak bisa mengendalikan emosinya ketika mengingat kebaikan Tuan Besar Kusuma padanya saat itu. Sudah 3 tahun berlalu, semua orang di kota Neo sangat menyayangkan Tuan Besar Kusuma yang biasanya bijaksana tapi juga bisa salah, hingga membabi buta meminta seorang cucu menantu yang tidak berguna untuk masuk ke dalam keluarganya. Mendengar orang yang berjasa padanya diejek seperti itu, hati Valentino bagaikan ditusuk pisau selama 3 tahun terakhir. Hari ini, Valentino ingin memberitahu semua orang di kota Neo bahwa mata Tuan Besar Kusuma tidak buta. Bukan saja tidak buta, tapi mata Tuan Besar Kusuma jauh lebih tajam dari orang lain. Melihat adegan di mana Valentino mengeluarkan sertifikat rumah dan mendengar kata-katanya, semua orang di keluarga Kusuma terpana. Tongkat di tangannya Nyonya Besar Kusuma terjatuh ke lantai. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya sambil menatap Valentino dengan bibir bergetar, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Srek! 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 Orang-orang kekar berbaju hitam yang dibawa oleh Eric segera melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu langsung mengangkat meja dan kursi Nyonya Besar Kusuma ke satu sisi. Nyonya Besar, mohon bergeser sedikit. Pengawal-pengawal berbaju hitam ini menyingkirkan semua rintangan di depan Valentino. Setelah melakukan semua ini, tidak ada apapun yang menghadang di depan Valentino. Dia hanya perlu berdiri di halaman dan sudah bisa melihat foto hitam putih Tuan Besar Kusuma di aula. Kakek, keinginan kakek telah dipenuhi oleh cucu menantu kakek yang tidak berbakti ini. Valentino memegang sertifikat villa lantai 9 di Villa Cloud, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, dia langsung berlutut. Setelah keterkejutannya berlalu, Nyonya Besar Kusuma tidak bisa menahan air matanya. Selain terharu, dia juga merasa sangat bersalah. Valentino, kamu berbohong, kamu tidak mampu membeli villa di Villa Cloud, apalagi villa yang paling megah itu. Tidak mungkin. Pasti palsu. Itu pasti palsu. Kiara kembali terkejut dan menjadi gila. Asisten Jackson mendengus dingin dan berkata, palsu atau bukan? Apa mungkin Tuan Jackson tidak tahu? Satu kalimat itu membuat semua yang ada terdiam. Benar juga. Tidak peduli seberapa bodohnya Valentino, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan sertifikat palsu di depan Tuan Jackson yang merupakan pihak pengembang Villa Cloud. Sertifikat itu asli. Valentino benar-benar berhasil mendapatkan villa paling bergengsi di kota Neo. Srek! 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 Melihat Valentino berlutut, Arvin dan yang lainnya tidak berani diam, mereka dengan cepat bangkit dan berdiri di belakang Valentino. Tuan Besar Kusuma, kamu memiliki mata yang tajam, aku sangat mengagumimu. Lukman langsung membungkuk untuk memberi penghormatan. Tuan Besar Kusuma, Anda tidak buta. Anda adalah orang yang memiliki pandangan paling jauh ke depan. Andreas membungkuk dan menundukkan kepalanya. Salam hormat, Tuan Besar Kusuma, kata Arvin. Srek! Srek!
Srek! Pada saat ini, grup Nagasan, 3 keluarga besar di Kota Neo, Black Tiger Security, beserta lebih dari 100 miliarder di Kota Neo semuanya bersujud. Semua orang di Kota Neo menundukkan kepala mereka, betapa besar kehormatan yang diterima ini. Bahkan Jackson yang berdiri di belakang semua orang juga berdiri untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka mungkin tidak mengenal Tuan Besar Kusuma, tetapi mereka mengenal Valentino. Hal itu sudah lebih dari cukup. 10 tahun yang lalu, menghormati seorang anak karena ayahnya. 10 tahun kemudian, menghormati seorang ayah karena anaknya. Kalimat ini jelas tidak bohong. Justru karena keberadaan Valentino, para petinggi di Kota Neo ini akan membungkuk dan memberi hormat kepada Tuan Besar Kusuma. Pada saat ini, Valentino sendirian di depan, berlutut dengan sertifikat penthouse Villa Cloud di tangannya. Sedangkan semua petinggi di Kota Neo, dari grup Nagasan, hingga 3 keluarga konglomerat di Kota Neo, semuanya membungkuk sambil menunggu. Semua orang di keluarga Kusuma terkejut, mereka menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Tubuh Nyonya Besar Kusuma semakin bergetar, perasaan di hatinya campur aduk. Andaikan Tuan Besar Kusuma masih hidup, andaikan dia bisa melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia pasti akan bangga dan merasa sangat bahagia. Detik berikutnya, mata Valentino memerah dan perlahan bangkit. Setelah berdiri selama beberapa detik, Valentino berjalan perlahan dengan sertifikat penthouse di tangannya tanpa melihat ke samping. Dia berjalan satu demi satu langkah menuju Ola.